Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fadli Fairuz dari kelas 82. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem gerak manusia, gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia, dan juga upaya menjaga sistem gerak pada manusia. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bisa bergerak sesuai yang dikehendaki. Sistem gerak manusia terdiri dari tulang atau rangka, persendian, dan juga otot. Yang pertama yaitu rangka. Rangka memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot dan juga untuk menunjang tubuh. Rangka juga memiliki fungsi sebagai alat gerak pasif dan juga sebagai pelindung tubuh bagian yang lunak. Rangka juga memiliki sekitar kurang lebih 206 ruas tulang yang memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Fungsi tulang adalah memberikan bentuk pada tubuh dan juga menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam, dan yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot, dan juga yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, dan juga tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dikelompokkan menjadi 2, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari tangan. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Tulang-tulang memiliki struktur. Struktur tulang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, periosteum. Yang kedua, sumsum putih tulang. Yang ketiga, pembuluh darah. Yang keempat, tulang kompak. Dan yang kelima, tulang spons. Bentuk-bentuk tulang dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu tulang panjang, contohnya tulang lengan; tulang pendek, contohnya tulang ruas-ruas jari; tulang pipi, contohnya tulang dada; dan tulang tidak beraturan, contohnya tulang punggung. Yang kedua, sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang yang ada di tubuh dapat digerakkan. Macam-macam sendi ada 5. Yang pertama, sendi puru. Sendi puru contohnya sendi yang terdapat di antara tulang lengan atas dan tulang ikat. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel contohnya sendi yang terdapat di sikut dan lutut. Yang ketiga, sendi putar. Sendi yang terdapat di tulang tengkorak dan tulang leher. Yang keempat, sendi pelana. Sendi pelana contohnya sendi yang terdapat di pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser. Sendi geser contohnya sendi yang terdapat di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi yang ada di tubuh manusia dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sendi yang dapat bergerak, contohnya sendi pinggul, bahu, sikut, lutut, dan pergelangan kaki. Yang kedua, sendi yang dapat bergerak sebagian, contohnya sendi tulang belakang. Yang ketiga, sendi yang tidak dapat bergerak atau sendi mati, yaitu contohnya sendi tulang tengkorak kepala. Yang ketiga, otot. Otot merupakan penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Otot secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, otot rangka atau otot lurik. Otot rangka merupakan otot yang paling banyak terdapat di dalam bagian tubuh kita. Otot rangka terlihat bergaris-garis melintang
sehingga disebut juga otot lurik. Otot ini tergolong otot sadar. Yang kedua, otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan juga pembuluh darah. Otot ini tergolong dalam otot tak sadar. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di dalam jantung. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Contoh gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. 1. Riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Biasanya penyakit ini umumnya terjadi pada orang tua dan orang dewasa. Yang ketiga, artritis. Artritis adalah penyakit yang disebabkan karena tulang rawan sendi rusak, contohnya rematik. Yang keempat, yaitu fraktura atau patah tulang yang disebabkan karena adanya benturan yang keras. Yang kelima, kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Biasanya penderita kifosis akan terlihat membungkuk. Yang keenam, yaitu lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Yang terakhir yaitu skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Selanjutnya, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium pada asupan makanan. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Yang ketiga, meningkatkan asupan vitamin D. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik setiap harinya. Dan yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.